Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian semua guys? Pecinta-pecinta channel YouTube Kortek Indonesia. Oke, di video kali ini kita akan berdebat ya. Kita juga akan bercerita karena ada pertanyaan yang masuk dari Fikri Andrayana. Bunyinya seperti ini komentarnya. Trading itu katanya haram. Soalnya harar barang tidak pasti. Ya, kalau lu Islam paham harusnya gitu kan? Oke. Saya akan jawab sebagaimana bahwa saya ini memahami atau mengetahui sebagai orang Islam, teman-teman. Ya, jadi begini, sebenarnya yang di era digital zaman sekarang ini semuanya itu haram. Ya, kenapa saya bilang seperti itu? Oke lah, kita tidak usah bilang di sini bahwa suatu pasar misalnya binary haram. Tidak ya. Memang saya sebagai Islam menyebutnya memang haram. Tapi yang jadi pertanyaannya di sini adalah kalau di era digital zaman sekarang kita masih mengikuti hal seperti itu, maka kembalilah kita ke zaman batu, teman-teman. Dan kita tetap akan terus menjadi babu seperti itu. Kenapa saya berani berkata seperti itu? Contoh ya, di sini Indonesia kenapa melegalkan kripto? Ya, kripto teman-teman. Ya, kenapa Indonesia melegalkan kripto? Yang jelas-jelas udah kita pahami semua sebagai umat Islam bahwa kripto itu haram. Kenapa saya bilang haram? Setiap jual beli itu pasti ada barang. Setiap jual beli harus memiliki barang. Contoh, seseorang membeli sebuah kripto Bitcoin, dia membeli memasukkan uangnya ke sini, ya, terus dia membeli kripto dan kriptonya hanya berbentuk tulisan seperti ini. Itu haram, tapi kenapa di Indonesia itu dilegalkan? Forex, ya, forex, teman-teman. Forex tidak beda jauh dan sama persis 95% sama dengan binary. Forex jangka panjang, binary jangka pendek. Yang jadi pertanyaannya adalah kenapa forex dilegalkan di Indonesia? Ya, kenapa forex dilegalkan di Indonesia? Padahal jelas-jelas forex itu juga haram, teman-teman. Menurut pandangan saya sebagai orang Islam. Kenapa saya katakan haram? Bahwa dalam Islam setiap jual beli itu harus ada barang. Itu baru halal. Forex di saat mereka open posisi buy, apakah ada barang di tangan mereka yang bisa mereka ambil? Di saat mereka open turun, apakah ada barang di tangan mereka yang membuat itu halal? Tidak, teman-teman. Dulu kalau kita membeli sebuah saham, hanya saham bank yang halal dulu sebelum era digital. Tapi sekarang sudah menjadi haram. Kenapa saya bilang seperti itu? Dulu sebelum masuk era digital, semisalnya saya itu membeli saham bank BCA, teman-teman, ya. Saya harus ke bank, ya, harus ke bank. Nah, jadi saya ngomong sama pihak bank ataupun sama pihak teller, "Mbak, saya mau beli saham BCA." Dijawab oleh pihak teller, "Boleh, Pak, berapa lembar?" Dijawab oleh pembeli, "Saya mau beli 10 lembar." Ya, bilanglah satu lembar itu 14.000. 10 lembar ya, lembar berarti per lembar 14.000 ya. Berarti 10 lembar 140.000. Nah, kita pulang, kita membeli walaupun dikasihnya hanya secuil kertas. Itu sah dan itu halal. Kita membeli sebuah kertas ibaratnya. Intinya kita membeli saham BCA, tetapi kita ada barang, barang itu kertas. Nah, 3 hari kemudian, ya, 3 hari kemudian, kertas ini yang awalnya 14.000
ya. 3 hari kemudian menjadi 20.000. Dan kita pemilik saham bank ini ataupun pemilik saham BCA ini kembali ke tellernya dan kembali ke banknya. Mbak, saya punya kertas ini 10 lembar. Berapa sekarang harganya? 20.000, berarti 200.000. Modal kita 140.000, berarti kita sudah untung 60.000. Itu halal. Karena kita jual beli itu ada barang, teman-teman. Nah, tetapi dengan seiring berkembangnya zaman sekarang, bahkan orang membeli saham BCA pun mereka tidak perlu ke bank, hanya klik ngeklik, ya, klik ngeklik, mereka sudah punya saham. Yang tadinya itu halal, sekarang sudah menjadi apa ayo? Haram, iya kan? Nah, jadi konsepnya di sini adalah teman-teman, kalau kita harus tidak mengikuti perkembangan zaman, kalau kita tidak mengikuti perkembangan era sekarang, maka kita akan selalu ketinggalan, gitu loh. Oh bang, aku mau sistem deposito, ya sama aja. Intinya kan kadang kalian nggak ada barang kecuali uang kalian udah banyak, kalian beli emas gitu kan. Hari ini harga emas 1 gram misalnya sekian juta, lusa kalian jual lagi itu terserah kalian. Cuman ini kan kita bukan berbicara masalah menyimpan uang, tapi kita berbicara masalah untuk cari uang gitu. Jadi intinya kalau kalian mengikuti kalau kalian tidak mengikuti perkembangan zaman, ya kalian akan terus menerus tinggal di zaman batu gitu loh, seperti itu ya. Tapi ini pemahaman saya sebagai orang Islam, jangan salah ya gitu. Dan saya di sini juga tidak mengajak kalian, oh yuk trading di sini akan kita kaya, di sini akan begini, di sini akan begitu, tidak. Oh kalau misalnya kalian nggak senang, ya udah jadikan sebuah hiburan aja konten saya. Tapi saya hanya menampilkan kepada kalian bahwa oh seperti ini loh sebenarnya, makin era maju kita juga harus punya pola pikir untuk mengikuti zaman tersebut gitu. Zaman ini kan bisa kita bilang kan ibarat candle ya. Betul saya bilang, zaman itulah ibarat candle. Misalnya ini 2024. 2024 market ini adalah dia turun terus. Jadi kita tidak bisa melawan kodratnya kita mau open posisi buy, nggak bisa. Karena marketnya lagi turun begitu juga zaman. 2024 zamannya misalnya lagi era-era digital sangat-sangat ini gitu ya udah kita harus ikuti, kalau kita nggak ikuti ya open kali kita gitu loh. 2025 misalnya zamannya IA misalnya contoh di atas IA lagi, kita tidak bisa melawan IA itu karena itu zaman itu ibarat market, mungkin itulah singkatnya teman-teman ya. Oke, ngapain panjang lebar, mungkin sekian pembahasan kita tentang halal dan haram. Salam cuan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.